Halo anak-anak, selamat pagi. Kita kembali belajar seperti biasa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 SD Santa Lucia Sei Rotan. Nah, Bapak harapkan semua anak-anakku semua dalam keadaan sehat-sehat. Untuk menyingkat waktu sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ambillah sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami. Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, langsung saja kita belajar. Sekarang yang kita pelajari adalah bab 1 materi C, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mendengar judul kita hari ini, pertanyaannya, apa saja yang membuat kita bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia? Lihatlah penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, inilah alasan kita bangga dan bersyukur sebagai Indonesia, karena Indonesia memiliki keindahan dan kekayaan alam Indonesia, dan juga yang kedua keanekaragaman budaya dan suku. 3. Berbagai macam agama dan kepercayaan. 4. Keanekaragaman peninggalan sejarah. 5. Memiliki ideologi Pancasila dan lain-lain. Berikut ini penjelasan yang pertama tadi, keindahan dan kekayaan Indonesia. Indonesia banyak memiliki keindahan alam, salah satunya adalah tempat wisata. Contohnya Danau Toba yang ada di Tapanuli atau Sumatera Utara, dan juga nomor 2 Raja Ampat yang ada di Papua, dan ketiga si Piso-Piso juga yang ada di Sumatera Utara, dan keempat Nusa Penida yang ada di Bali, dan lain-lain. Masih banyak lagi daerah wisata yang ada di Indonesia. Selain dari tempat wisata, masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia, misalnya emas, nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Selanjutnya keanekaragaman budaya dan suku. Yang pertama kita bahas adalah kebudayaan. Indonesia memiliki banyak budaya seperti membatik, tari saman dari Aceh, lompat batu dari Nias, menortor dari Batak. Khusus membatik itu hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya suku-suku yang ada di Indonesia, ada juga Batak, ada juga Nias, ada juga Jawa, ada juga Minangkabau, dan lain-lain. Yang ketiga, berbagai macam agama dan kepercayaan. Nah, Indonesia ini unik, banyak agamanya. Misalnya ada agama Islam, ada Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang resmi di Indonesia memiliki 6 agama. Bukan hanya agama, ada juga kepercayaan Indonesia. Misalnya ada Parmalim dari suku Batak Toba, 2 Kaharingan dari Kalimantan, 3 Wiwitan dari Pulau Jawa. Semua ini adalah kekayaan kita dari segi kepercayaan, dan semua diakui di Indonesia. Yang keempat, keanekaragaman peninggalan sejarah. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah, misalnya 1. Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Prambanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. 3. Istana Maimun yang ada di Medan Sumut, dan ini sudah sering kita lihat karena kita berada di daerah Sumatera Utara. 4. Istana Raja Goa yang ada di Makassar, dan lain-lain. Yang kelima, Indonesia memiliki ideologi Pancasila
yang di dalamnya ada 5 sila. Inilah kebanggaan kita bangsa Indonesia. Dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semua bersatu di dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku, kita lanjutkan bagaimana manusia dan Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 18. Selanjutnya marilah kita melihat bagaimana Allah menciptakan keindahan alam di Taman Eden. Di Taman Eden ada 4 sungai mengalir. Sungai apakah itu? Yang pertama ada Sungai Pison, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, yang di dalamnya banyak emas, bedola, dan juga batu kisopras. Yang kedua ada Sungai Gihon, yaitu mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Yang ketiga Sungai Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Yang keempat Sungai Efrat, itulah sungai yang ada di Taman Eden. Nah, disinilah manusia ditempatkan, yaitu di Taman Eden. Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Mereka satu tubuh. Mereka bersama-sama diciptakan untuk saling membantu dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, tugas mereka di sini menjaga, melestarikan segala yang ada di bumi ini. Pada zaman sekarang ini, Taman Eden kita baratkanlah sebagai bumi ini. Kita lihat gambar berikut ini, bagaimana bumi sekarang sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Yang pertama tanah longsor, 2 bencana kekeringan, 3 banjir. Semua ini karena ulah manusia. Padahal pada awalnya seluruh bumi ini diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan agar kita hidup dengan tenang. Baik anak-anakku, sekarang Tuhan telah memberikan tugas kepada kita sebagai pengganti Adam dan Hawa. Agar bumi tetap lestari, marilah kita kerjasama untuk yang pertama merawat alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua mengelola alam dengan cara menanam bunga di halaman rumah, menanam penghijauan. Dan ketiga melakukan penanaman kembali, yaitu menanam pohon di hutan gundul. Yang keempat, marilah kita memelihara hewan-hewan langka dan lain-lain. Satu hal yang harus kita ingat adalah manusia menjadi rekan kerja Allah sebagai citra Allah. Karena kita rekan Allah dan citra Allah, marilah kita menjaga, merawat bumi ini dengan baik. Kesimpulan, rasa bangga merupakan sikap syukur seseorang atas karunia Allah yang menganugerahkan kekayaan alam dan keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Terutama rasa syukur karena meskipun memiliki keanekaragaman negara Indonesia, tetaplah menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Bukan hanya alam saja perlu kita jaga, tapi juga sosial kita, bagaimana kita berhubungan dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling bertoleransi. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.